Selamat malam, Mbak Audrey. Selamat malam kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Oke, ini Ya. minggu-minggu yang sudah siap beraktivitas karena kepadatan Jakarta sudah sangat terasa di minggu ini gitu ya. Yes. Ini kita agak bingung ya. Begitu Aha, Senin sudah mulai padat, betul. katanya Jumat libur. Betul. Mungkin juga ada yang long weekend juga nih ya, mengambil Ya. cuti di momen minggu ini. Tapi yang Ya. pasti sebelum libur juga nih ya di hari Jumat, Mas Ryan, kita lihat juga bagaimana kondisi pasar yang kayak ini sudah terlihat agak sedikit baik gitu ya di minggu ini. Silakan, Mas Ryan. Ya, baik kita mulai ya. Pertama mungkin kita buka dari Bursa Efek Indonesia ya. Indeks Mhm. harga saham gabungan sudah berada di level 6.441. Ya, jadi kalau kita perhatikan sebenarnya dari minggu lalu sampai dengan hari ini tidak naik. Jadi artinya Mhm. setelah mengalami penurunan cukup tajam karena adjustment, transfer pricing dan apapun yang terjadi dan juga memang karena Presiden Amerika Serikat ini memang keren banget gitu ya. Oh ya, nggak saya sih baik-baik aja sama Betul. presiden pemimpin dari Tiongkok. Kemarin banyak perang. Ya, Yes. dulu ya. Nah, ini Heeh. jadi kita melihat bahwa pasar kembali merespon cukup baik. Cuma Oke. kalau kita lihat secara bulanan kalau kita selalu melihat dari dua sisi ya. Kita Mhm. bisa melihat dari makro, tapi kita Oke. juga bisa melihat dari technical analysis yang terjadi. Maka Ya. ada mungkin di sisa minggu ini kita ada rawan koreksi kalau kita melihat secara grafik harga bulanan Mhm. dari Bursa Efek Indonesia. Nah, gimana yang hari ini lagi dicari-cari orang itu dan sampai di antri-antrian itu adalah pergerakan harga emas. Mas, betul. Ya, di mana pergerakan harga emas ini bertengger di level yang tertingginya di level 3.220,61 per malam ini, Mhm. di mana sempat mengalami kenaikan signifikan sampai dengan level 3.243 dan juga telah mengalami kenaikan 3 hari beruntun dengan pergerakan harga yang sangat liar, yaitu terjadi dari tanggal 9 April 2025. Jadi untuk saat ini sih sebenarnya kalau buat yang membeli pada saat koreksi kemarin yang terjadi Oke. ketika mulai buka ya itu ya pasar, maka Mhm. ini sebenarnya adalah momen yang baik untuk menjual karena harga pada saat ini adalah harga berada pada kisaran pecah rekor, kira-kira Oke. seperti itu. Ya. Nah, kalau kita mungkin pergi lagi mau lihat apa ya, misalnya kita bisa lihat nilai tukar kali ya. Mhm. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik ya, karena apa? Karena kita juga secara currency ya tadinya sempat eh, mau mencapai 17.000 gitu ya, dan ini sudah mulai kembali stabil. Apa stabilnya? Karena seiring dengan waktu, ya kalau perang dagangnya ini sedikit melonggar ya, pasti akan terjadi kelonggaran juga terkait Betul. dengan currency dan juga pasar modal yang ada di dunia. Dan bagaimana dengan pergerakan harga kripto ya? Kalau kita lihat cryptocurrency tentunya kita bisa analisa dari yang pertama adalah dari Binance. Mhm. Binance sekarang Binance Bitcoin yaitu saya mengikuti harganya ada di Binance di 85.724 US dollar ya. Ini pakai USDT hitungannya. Nah, kalau misalnya mau tahu juga bahwa ini juga pada kisaran yang tinggi. Jadi polanya mirip antara harga emas dan juga harga Bitcoin pada saat ini, yaitu Hmm. terjadinya koreksi. Kira-kira seperti itu, Mbak Audrey. Oke, ini semoga menjadi angin segar ya untuk perekonomian khususnya mungkin dari segi pasar, small listeners. Dan Ya. hari ini kita juga akan ngomongin sedikit yang menarik, yang seru gitu ya. Kalau misalnya seperti yang Audrey buka tadi, kalau ngomongin tentang bulan Ramadan, terus juga Idul Fitri, biasanya prediksi perekonomian ini akan meningkat, perputaran uang katanya akan makin Ya. cepat dan lain sebagainya. Tapi emang tren itu selalu ada, Mas. Kalau mungkin kita lihat dari beberapa tahun ke belakang ya. Silakan, Mas Ryan. Ya, jadi kan sebenarnya logika sederhananya Mhm. adalah kalau semua THR dibayar sama mengikuti jadwal daripada Idul Fitri, Ya, ya, dan memang kan ada ya eh, perusahaan yang mengikuti dari agama masing-masing, tapi ada betul. juga yang di plotting semua mau agamanya apapun akan dibayar pada saat Idul Fitri, Mhm. maka sebenarnya kan uangnya diterima lebih banyak di sini. Yes. Nah, kalau orang menerima uang lebih banyak, maka spending power-nya lebih tinggi. Hmm. Kalau spending power lebih tinggi, ya berarti dia cenderung lebih konsumtif, Oke. gitu ya. Dan ketika kita melakukan perjalanan jauh, ya mungkin kita akan keluar uang lebih banyak. Tapi kalau kita ngikutin dari pergerakan indeks harga, kepercayaan, dan lain sebagainya, ini menjadi sesuatu yang menarik di sini menurut Mhm. saya.
apakah memang ya ini menjadi sesuatu yang perlu kita coba untuk pelajari karena kan kejadian hari ini baru bisa dijadikan pelajaran beberapa bulan lagi. Betul. Ya, apakah memang masyarakat kita kemungkinan pertama satu emang beneran lagi susah. Mhm. Yang kedua mungkin memang ternyata ada suatu keterlambatan. Oke. Ya, keterlambatan ini bukan sesuatu yang buruk. Keterlambatan itu bisa jadi wait and see. Yes. Jadi saya mah jangan dulu lah belanja, belum tentu Tahan nih. dulu ya. Mhm. Begini ya, berarti kan wait and see, gitu Yes. ya. Ya, bisa juga dia teralihkan. Hmm. Nggak tuh kemarin banyak juga yang berbondong-bondong membeli emas. Betul, rebutan. Tapi kan kelihatan di situ. Entah itu Ya, yang ngerti, ngerti, nggak mau tahu, dia tetap aja dia ikutan ada di sana untuk betul. antri kan. Mhm. Berarti kan sebenarnya purchase power-nya ada. Yes. Ya kan? Nah, sebenarnya kalau indeks daripada kepercayaan ini juga harus kita lihat dari satu lagi yaitu adalah dari apakah terjadi peningkatan hutang. Mhm. Ya, kalau dari dua ini kita bisa melihat nih, seperti itu lebih tajam lagi menurut saya. Sayang saya nggak punya data apakah betul pada saat menjelang hari raya pada saat ini, misal contoh ya, Ya, ya otomatis akan muncul juga tuh. Yang banyak kalau dari tren dulu itu adalah orang pada kalau mau pulang kampung itu dia ganti mobil atau beli mobil atau lease betul. mobil gitu Ya. ya. Biar kalau udah nyampe kampungnya terasa kalau bawa kendaraan yang baru tuh sudah jadi orang gitu. Yes. Dulunya mungkin bukan orang, saya juga nggak tahu. Ada mindset seperti itu. Tapi Ya. ya, anyway, menurut saya ada beberapa poin yang menarik perlu kita perhatikan Mhm. bahwa apakah betul kita memang dalam keadaan tidak punya uang, menunda, menunda ini juga kadang nggak selalu jelek dan bagus selalu kita bicarakan, Mhm. ya atau sebenarnya memang sudah memiliki level pemahaman yang lebih jauh. Oke. Ya, kayaknya ini seru dibahas di sesi kedua gitu ya. Terkait dengan fakta indeks keyakinan konsumen Indonesia yang menurun. Ternyata small listeners di momen Ramadan menjadi isu yang menarik untuk kita perdalam lagi. Kita malam hari ini akan memperdalam ya sebenarnya apa sih yang mungkin menjadi alasan nih ya kenapa indeks kepercayaan konsumen Indonesia ini bisa eh, ambles bahkan ya di momen Ramadan 2025 bahkan menjelang Idul Fitri. Tadi Mas Ryan sebutkan ada tiga kemungkinan ya Mas ya yang mungkin menyebabkan hal tersebut. Nah mungkin dari tiga kemungkinan itu apakah ini sinyal yang positif atau justru ini yang menjadi sinyal yang kurang baik ya untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia ke depannya nih Mas? Silakan. Ya, jadi kalau kita melihat begini ya, golongan yang pertama sebenarnya yang dikhawatirkan Mhm. dari kita membaca bahwa eh, orang mengurangi Ya. pembelanjaannya gitu Mhm. ya. Otomatis ya kita tahu kalau mengurangi pembelanjaan, kita pernah bahas bahwa akan mengurangi produksi akan dikurangi, berarti akan terjadi perlambatan pendapatan, pertumbuhan dan lain sebagainya, mundur ke belakang, PHK, mundur ke belakang gitu kan. Nah, Yes. sebenarnya kan kita melihat bahwa mungkin ya terjadi ini diakibatkan karena orang memang betul daya belinya tidak cukup, Oke. tidak mampu. Nah, biasanya golongan ini itu boleh dibilang adalah golongan yang dikatakan adalah orang miskin. Mhm. Kenapa? Karena biasanya dia punya uang hari ini untuk hidup hari ini. Yes. Ya, jadi dia langsung masuk, langsung keluar. Mhm. Nah, kalau dia masuk dan dia langsung keluar, ya berarti besok, ya besok. Dia tidak punya simpanan di sini. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Satu karena mungkin pendapatannya kecil dan juga mungkin tidak pendapatan kecil tapi juga biayanya besar. Mhm. Ya, biayanya besar dan juga mungkin juga salah dalam melakukan perencanaan ya. Dan ada sesuatu yang memang tidak bisa untuk memutar balik ya. Yes. Biasanya kalau anak orang sudah menikah, mungkin dia bisa bercerai. Tapi kalau orang sudah menikah dan punya anak, ya mungkin anaknya mana, masa dibilang jangan punya anak kan nggak bisa. Mhm. Itu kan biaya akan menjadi besar kan seperti itu. Betul. Nah, yang terjadi ada di dalam kondisi tersebut. Nah, kalau memang ternyata semuanya mengurangi belanja dan dan ternyata diakibatkan yang pertama ini berarti sebenarnya PR-nya adalah bukan PR kita, tapi ini adalah PR bagaimana di Indonesia ini bisa ditingkatkan mengenai pemahaman mengenai paling dasar itu adalah mengerti bagaimana merencanakan keuangan. Oke. Ya, mungkin orang dengarnya dulu orang suka salah paham kalau dengar kata-kata perencanaan keuangan itu adalah orang asuransi itu financial planner. Ya. Enggak. Nah, sebenarnya siapapun itu harus memiliki perencanaan. Mau uangnya besar, mau uangnya kecil. Mau yang membedakan itu sebenarnya adalah ini adalah mau membahas yang nomor dua nanti. Mhm.
kalau orang itu pendapatan lebih besar daripada pengeluaran, belum tentu dia itu adalah orang kaya. Yes, Belum tentu. betul. Ya, bisa jadi dia itu malah justru malah banyak bocornya, malah bisa jadi dia tidak bisa mengendalikan gaya hidupnya. Dia akhirnya ya pendapatan naik, pengeluarannya akan naik Naik. terus. Mhm. Ya memang hampir tidak mungkin orang yang memiliki pendapatan naik gaya hidupnya itu Tidak naik. tidak Ya, itu enggak hampir tidak mungkin. Tapi yes. menekan gaya hidup itu bukan suatu hal yang salah. Mhm. Gitu. Kadang-kadang di poin ini kita mungkin lupa ya. Makanya mungkin kita hanya datang dari yang namanya bagaimana caranya ya YOLO lah boleh dibilang. Yes. Mau ya namanya juga ngapain sih mau dipikirin. Nah, dengan kemarin-kemarin tidak ada turbulensi mungkin nggak apa-apa. Mhm. Tapi begitu ada turbulensi ya pasti kenapa-napa. Satu, Yes. kita udah pernah lihat yang namanya pandemi. Belum Betul. enggak ya kan? Ya, Lanjut. Sekarang ada namanya mungkin masalah mengenai perang perang dagang gitu dagang. ya. Mhm. Di sini muncul PHK baru. Nah, buat yang hidup hari ini, pendapatan hari untuk hidup hidup hari ini dengan adanya PHK, berarti ya benar-benar hidup hanya hari ini, besok nggak ada. Mhm. Nah, kalau terjadi dalam waktu yang bersamaan ya, berarti otomatis ada orang-orang yang tidak bisa tidak tidak ikut berkontribusi terhadap indeks kepercayaan untuk orang bisa membelikan membelanjakan uangnya secara lebih banyak orang Ya, nggak ada uangnya. betul, betul. Ya, seperti itu. Mhm, oke. Dan pastinya ini mungkin cukup mengejutkan dan mungkin di luar prediksi ya Mas ya. Karena kan memang Ramadan itu selalu identik dengan peningkatan pergerakan keuangan ya. Dan justru di Ya. sini terjadi penurunan. Nah, apakah di sebelum-sebelumnya Mas juga pernah terjadi seperti ini atau mungkin karena memang krisisnya bareng-bareng gitu ya datang ya. Ya mungkin dari sisi PHK-nya datang, terus juga mungkin dari perang dagang yang sudah isunya juga cukup meningkat. Ini mempengaruhi juga penurunan indeks kepercayaan konsumen, Mas. Nah, gini, em, makanya data seperti ini tuh kita harus bisa mencoba mendapatkan gambaran yang lebih baik ya. Karena apa? Mhm, Karena gini, kalau dengan versi yang lain bahwa walaupun kemarin itu dengan data yang tadi ada disebut adalah mungkin ada orang yang mengurangi pembelanjaannya, mhm. tapi ternyata dari sepanjang Lebaran kemarin dibandingkan tidak Lebaran tetap ada peningkatan dari peredaran uang. Yes. Artinya adalah itu uang beredar kemana dong? Ya, ya. Kalau memang kalau ternyata kita mau mengatakan bahwa data ini, saya bukan bilang datanya tidak benar, Betul. tapi kita coba mencoba untuk melihat Mhm. data dengan data yang lain seperti itu. Mm. Menurut saya, mungkin memang benar kalau kita bandingkan dari tahun ke tahun. Oke. Tapi kalau dari bulan ke bulan, lah ya kan gini loh. Kita harus lihat gini, kalau dari tahun lalu kita sudah mengalami drop yang cukup dalam, Mhm. bukan dari terjadinya di bulan Ramadan ini, ya berarti kan sebenarnya justru bulan Ramadan itu menyelamatkan untuk dia tetap naik, bener nggak sih? Oke, ya. Coba gini, bayangin gini. Mm, Coba mm. kita bayangkan gini ya. Ini angkanya di sini deh, tahun lalu. Ternyata dropnya itu sudah terjadi 3 bulan pertama, misalnya drop. Dan memang biasanya kan begitu, Betul. drop ya. Mm. Terus naik, tapi memang kondisi Lebaran kali ini tidak lebih tinggi dari yang lalu. Tapi kan tetap saja itu mengalami perbaikan kan. Betul. Itu menurut saya, Ya. walaupun dia lebih rendah. Gitu. Jadi kalau saya sih melihatnya dari kondisi saat ini ya, saya memang melihat bahwa di ke depan itu saya kemarin sempat buat video saya bilang bahwa kita berada di dalam kondisi krisis keuangan yang mungkin saja terjadi tapi sifatnya global lagi loh. Mhm. Oke. Ya, kenapa? Karena orang bilang lupa kan tapi tidak ada perang dunia. Waktu tahun 1920-an itu kan ada perang dunia. Wah, jangan berharap ada dulu. Kalau saya berharap ada agak lucu juga ya kan. Jangan Itu dong. lama sekali. Iya. Iya kan? Tapi kan Aha. kita nggak bisa menutup bahwa masih ada percikan-percikan apa namanya peperangan ya kan. Ya. Di beberapa tempat kan masih ada. Mhm. Lah itu kalau ternyata yang makin banyak pendukungnya untuk satu dengan yang lain ikut saling perang lah ya kan, berarti jadi perangnya bisa tambah panjang kan. Yes. Gitu. Nah, tapi syarat lainnya kan sudah nih dengan adanya pengenaan tarif. Gitu. Jadi kalau kita melihat, misalnya kita punya syarat 5, ya kan. Kalau kita melihat sebelumnya pandemi, betul ya. Dan histori itu juga sama. Waktu itu Mhm. juga influenza. Ya, Mulai, habis itu tarif, ya kan. Perang betul. tarif, ya tarif naik kan. Lalu ditambah lagi eh, di situ ada eh, nggak ada kripto saat itu nggak ada kripto. Tapi sama itu ada perang juga, tapi itu perang dunia kedua kan gitu. Mhm.
Nah, jadi kalau kita melihat dari kondisi seperti ini ya, peluang untuk adanya kita di dalam ketidakpastian itu memang ada. Harus kita akui dulu. Yes. Kita harus mengakui hal itu tersebut gitu. Terlebih dahulu ya tinggal kita mencari nih apa saja ya hal-hal yang harus kita lakukan agar kita bisa bisa coba untuk setidaknya ya kalau yang namanya nggak mungkin loh dalam keuangan itu eh, anggaplah badai nggak mungkin kita itu di satu titik itu tidak mungkin tanpa terkena hujan. Mhm. Mungkin terkena percikan air sama sekali kan nggak mungkin Ya. apalagi kita pergi di pinggir jalan itu kan nggak mungkin. Oke. Oke, jadi poinnya sih kita melihat bahwa kalau ada betul bahwa dengan adanya pihak-pihak yang ternyata pendapatan itu eh, hanya untuk hidup hari ini dan adanya PHK dan lain sebagainya ya berarti memang golongan yang dianggap miskin ini. Di golongan yang dianggap miskin karena ada dua kategori lain yang sebenarnya menurut saya kategori kedua yang memang lebih miskin daripada yang Ya. dimaksud ini gitu ya. Itu ya memang posisinya akan memberikan andil yang seperti yang kita pikirkan pertama bahwa Hmm. memang ada penurunan atas kemampuan orang berbelanja. Oke, ini langsung masuk satu respon dari Pak Gusti ya di Jakarta Bagus sih. Timur. Jujur Ya. saya salah satu orang yang menekan nih ya pengeluaran di bulan Ramadan. Karena apa? Karena bayar pajak, Mas Ryan gitu ya. Bahkan saya Oh, nggak, pas-pasan. karena jadi saya nggak Keren loh. milih nggak mudik untuk tahun ini karena ternyata lebih bayarnya juga cukup tinggi seperti itu. Boleh direspon, Mas Ryan? Nah, keren loh. Nah, ini Ah, kan, ini ada yang malah saya sendiri nggak ini nih. Padahal padahal tahu ya bulan Maret April ya. Tapi ya, nggak sampai nggak kepikir. kepikiran. Bisa jadi ternyata betul. Mhm. Nah, jadi kan ada orang yang memang memiliki tingkat pemahaman lebih. Ini hebat loh ya, Pak Ya. Agusti ini salah satu orang yang menurut saya punya awareness lebih tinggi Mhm. terkait dengan keuangan. Karena kalau kita baru bicara perencanaan keuangan itu adalah level yang menurut saya masih basic ya. Betul. Gitu. Pengetahuan investasi, aset alokasi. Yang terakhir itu adalah aware terhadap pajak. Hmm. Jadi mau bayar pajak makanya nggak mudik. Ini kan keren banget. Coba bayangkan Betul, ini kalau semua orang Indonesia nih bisa seperti sampai Pak pada Gusti ya. satu level itu, wah kita bisa ada di mana nggak tahu. Thank you Pak Gusti. Thank you sudah Oke. diingatkan juga seperti Iya, itu. iya. Terima kasih responnya Pak Gusti. Ataupun ada Pak Gusti lain yang mau sharing juga ya terkait bagaimana sih pengeluaran selama Ramadan dan juga Idul Fitri kemarin juga boleh silakan. Membahas ya terkait dengan data statistik penurunan indeks kepercayaan konsumen small listeners di bulan Maret ini ya turun dari bulan sebelumnya itu 5,3 poin gitu ya. Padahal ada bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri yang dimana kita tahu THR turun, terus juga biasanya tingkat konsumsi meningkat gitu ya. Tapi tadi reasonnya mungkin sudah disampaikan Mas Ryan. Cuman dari data ini gitu ya Mas, apa sih yang mungkin bisa perlu kita persiapkan ya melihat mungkin turunnya indeks kepercayaan konsumen? Apakah mungkin kita harus mengambil langkah ya lebih banyak saving kah ataupun investasi? Karena kalau ngomongin tentang investasi juga ini emas kan berbanding terbalik sebenarnya dari IKK ini dan juga mungkin Ya, antusiasme masyarakat terhadap emas. Silakan. ya, saya di sesi ini mau meng-highlight beberapa poin ya. Ya, yang pertama itu ke kalau kita mau coba eh, lihat ya, Mhm. saya berbilang bahwa saya sudah nulis buku 23 judul. Saya Yes. sudah berinvestasi, belajar investasi dari tahun 2004 ya. Mhm. Jadi ternyata saya mendapatkan satu formulasi bahwa memang sesuatu yang belum pada waktunya, memang ya tidak pada waktunya. Oke. Jadi artinya apa? Jadi kalau saya dulu berusaha untuk mengajarkan, mencoba untuk ngasih tahu loh, ini loh saham, ini loh reksadana. Ya ternyata memang ya kalau memang belum pada waktunya ya belum pada waktunya dan bisa jadi juga ternyata ya bukan saham sebagai suatu kendaraan investasi yang terbaik buat seseorang. Betul. Tidak ada suatu investasi yang paling baik bagi bagi semua orang itu bisa bisa sama Sama. gitu ya. Karena setiap orang punya punya pengetahuan yang berbeda, punya kebiasaan yang berbeda, punya karakteristik yang berbeda. Jadi semua investasi itu sebenarnya bagus di karakter dan profil orang yang tepat. Oke. Tapi di karakter dan profil orang yang salah, maka investasi apapun yang mungkin kakaknya lah, ibunya lah, adeknya lah, neneknya lah, bagus. Di dia ya nggak bagus juga. Mhm. Itu poin yang pertama. Jadi kalau Ya, nanti Mbak Audrey bilang, Mas Ryan, apa yang terbaik? Sebenarnya emas juga bagus. betul. Kenapa? Karena
Di tahun berapapun, di zaman kapanpun, ketika kita punya emas, maka kita akan tetap memiliki standar kekayaan tersebut. Hmm, Bagus kan? bagus. Tapi bagi sebagian orang, bilang, susah. Ya. Simpelnya, nggak menghasilkan bunga adalah sebuah kendaraan investasi yang cacat. Hmm, Nah, oke. jadi bagi sebagian orang, akan didebat balik, Yes. gitu loh. Nah, jadi ketika kita berbicara dengan satu dengan yang lain, ya saya kebetulan belajar semua instrumen. Hmm, Saya akhirnya tahu bagaimana yang tepat buat saya, bagaimana persentasenya. Tapi ya tidak semua orang juga harus harus seperti itu sama gitu ya. kan. Kecuali mau menjadi pengganti saya menjadi narasumber di Smart Market Insight. Gitu kan. Ya, mungkin pertanyaan akan panjang ya, berarti kan otomatis harus tahu juga gitu kan. Betul. Oke, jadi tidak ada one size fits for all itu Hmm, satu. Ya. Nah yang kedua, begini, kalau kita bicara mengenai eh, indeks ya, saya kemarin ya, ini bertolak belakang. hmm. Saya sampai Singapura itu sudah seperti reuni orang Indonesia. Wow, berarti Saya rame. kemarin, bahkan kemarin saya Lebaran mah belum, orang belum Lebaran sudah cabut. Yes, Pas Lebaran masih di sono, pulang kan habis Lebaran. betul. Iya, nyampe Singapura udah kayak orang reuni Mhm. Indonesia semua, Ya. ya kan? Ke Jepang, Yes, belokan manapun, ya ada orang saya sih Indonesia. kebetulan kemarin kota besar ya, Ya. Tokyo, Kyoto, Osaka gitu ya, Universal Studio, Aha. Disneyland sih, Disneyland bukan Disney sih gitu ya. Itu full sejauh mata memandang orang Indonesia. Oke. Gak beda kan sama indeks yang barusan? Yes. Betul. Apa jangan-jangan lagi pada saking lebihnya justru malah Keluar. belanjanya? Bisa jadi. Ya ya, jadi Eh, saya mau coba untuk berpikir oke. think there is no box, ayo Ya, gitu. Nggak jangan karena kadang-kadang ya berita itu membuat kita jadi orang yang malah jadi parno panik loh. ya betul. Jadi ya kita coba lihat dulu apakah betul pada kondisi saya adalah sama seperti berita itu. Hmm. Yang menjadi masalah adalah kalau saya ternyata sama dengan berita itu, berarti saya ini adalah arus mainstream. Hmm. Kalau arus mainstream biasanya orang-orang seperti ini ya terus mengalir ke selokan. Terus Ya. mohon maaf. Tapi Mhm. ayo kita coba lihat ya. Oke, Kita kan harus berani melawan arus. Kita harus bisa menjadi perubahan kan. betul. Kalau enggak kita kan selalu sama dengan kata-kata zaman lagi susah. Ya susah terus. Tahun berapapun, kapanpun, presiden siapapun, selalu kemanapun cara Mhm. berpikirnya, ya selalu dikatakan zaman susah. Lah ya nggak susah kapan? Saya kalau jadi presiden, cerita misal, Yes. belum tentu juga. Misal gitu ya. Aha. Ya, jadi saya mau coba ambil yang orang dengan gaya yang kedua. Yang ini mesti hati-hati ya. Kelihatannya orang ini hebat Mhm. ya karena barangnya punya barang, Yes. bisa pergi juga ke Singapura sama, mungkin ke Mhm. Jepang juga sama ya. Tapi yang jadi masalah adalah orang kedua ini yang selalu di mana-mana tuh mungkin dikenal sebagai middle income trap. Oke. Ya, middle income trap ini biasanya punya uang bukan dijadikan sebagai pengeluaran tapi punya uang dia pergiin dulu untuk mendapatkan hutang, ya kan? Mhm. Kan pendapatan, sorry, bukan pendapatan. Pendapatan itu dia bukan pergi ke pengeluaran, tapi pendapatan dia pergi dulu ke hutang. Hutang yang besar, keluarlah pengeluaran. Yes. Nah, berarti kan seiring dengan pendapatan yang membesar, Mhm. dia profiling untuk punya pinjaman makin besar. Betul. Pinjaman itu dia pakai untuk membelanjakan, untuk spending. Lah ini, Mhm. makanya menjadi pertanyaan nih, kalau memang ternyata kemarin beneran pergi ke luar negeri, ya Yes. berarti ikut berkontribusi dua hal. Satu, pendapatan luar negeri bertambah untuk Betul. suatu negara, Ya, dan buat indeks kepercayaan untuk transaksi di dalam negerinya tidak menurun bagus. ya. Mhm. Bisa jadi. Nah, bayarnya pakai utang apa enggak? Makanya tadi saya bilang kan di sesi Ya. sebelum. Nah, yang perlu saya lihat adalah pendapat ini adalah bagaimana dari sisi hutang. Yes. Kalau dari sisi hutangnya naik terus, tapi uangnya tidak beredar. Lah Hmm. terus dia kemana? Ya. Diinvestasikan? Apa betul aset investasi bertambah? Hmm. Atau ternyata belanja luar negeri bagi orang-orang itu ternyata ya naik? Ya berarti hebat ini. Ya. Tapi sebenarnya kita berada naik level bagi orang kan tertentu ada yang menyatakan bahwa orang yang di sesi pertama, yang sesi Aha. kedua itu adalah orang miskin. Ya. Kalau menurut saya enggak. Oke. Kalau menurut saya yang ada di middle income trap ini adalah lebih miskin daripada yang agak miskin. Hmm.
Loh kok bisa gitu Ryan? Iya bisa begitu dong. Kenapa? Gini, orang punya pendapatan yang ngutang. Ngutang dia bisa berpengeluaran. Sekarang pertanyaan, kalau hari ini dia tidak berpendapatan, berarti Minus masih bayar utang hutang. ya. Berarti dia tidak nol loh. Ya, Kalau itu kan hidup ini untuk hari ini. betul. Kalau ini hidupnya hidupnya nanti pun sudah harus dibayar untuk hari ini. Mhm. Ini berarti kan Ya, lebih parah, bener gak sih? ya, ya. Hati itu gitu. Jadi di poin ini ada orang yang kelihatannya saja, kelihatannya kaya. Mhm. Padahal itu lebih sengsara daripada orang yang memang untuk hari ini aja hidupnya. Ya, jadi Mhm. data-data ini ya oke lah. Saya sih melihat ya kita bisa melihat data ya. Atau memang uangnya pergi kemana? Nah ini nih yang lebih menarik nih kalau sampai ternyata analisa ini mau dikembangkan. Ini uangnya kalau ternyata benar kredit meningkat ya kan dan memang Mhm. ternyata peredaran berdasarkan peredaran BI juga eh, mengalami peningkatan. Loh, terus duit kemana? Yes. Kok nggak Nggak beredar ke beredar saya? ya. Berarti ada yang bablas pergi ke suatu tempat dong. Aha, Nah, ini berarti kecolongan lah negara. betul. Apa itu yang terjadi? Gitu. Yes, ini masih menjadi teka-teki ya, small listeners. Iya, Nah, saya nggak tahu jawabannya jujur. betul, betul. Gitu karena buat saya cuma melihat bahwa eh, masih dalam kondisi kita melihat secara negara, negara Mhm. kita oke, baik, baik, dikatakan tidak baik di mana tidak baiknya. Ya. Ya kan kita masih bisa tetap dalam kondisi makan ya kan kita masih bisa berbelanja dengan mencukupi kebutuhan sehari-hari aktivitas pekerjaan kita masih normal berarti menurut saya baik ada yang namanya ada yang di PHK dan lain sebagainya itu adalah dinamika saja Hmm. kalau dinamika maka ya orang yang memang di PHK ya mungkin itu adalah waktunya atau memang waktunya dia ganti profesi ya kan? Atau memang ternyata ya memang kondisinya dia dalam kondisi yang sedang tidak diuntungkan. Bagaimana dengan ketahanan finansialnya? Apakah bisa belajar dari kondisi yang nggak bagus itu? Bagaimana cara membuat sustainability terkait dengan keuangan? Ini yang sangat berat, memang sangat Ya. sulit sekali. Kenapa ya? Bagaimanapun kadang-kadang orang itu hanya bilang, sayang saya uangnya nggak ada sih. Ya. Selalu kan begitu tuh Mhm, mhm. kondisinya. Hingga dihadapkan pada sesuatu yang sayang saya uangnya nggak ada. Oh berarti kalau nggak ada uang kita nggak bisa apa-apa. Iya memang nggak bisa apa-apa. Kan jadi terasa selesai tuh cerita tuh di end aja gitu Ya. tutup buku kan gitu. Mhm, mhm. Oke, aku izin bacakan lagi respon nih, Mas Ryan dari Ayo. pengusaha ya. Ini dari Jogja, Ibu Easy. Seli yang Halo Ibu. mengatakan tahun ini Lebaran tuh panjang banget liburnya, Mas. Kalau saya itu Betul. punya guest house katanya gitu ya. Cuman memang terjadi penurunan di bulan Ramadan, bahkan libur kemarin pun tidak terlalu tinggi. Di PHRI juga datanya memang cukup menurun di tahun 2025 ini. Bingung juga sebenarnya kok rasanya masyarakat Indonesia jadi kurang berlibur, tapi kok kalau lihat di pemberitaan rame yang liburan gitu ya. Nah, ya kan? Ini yang ini nah makanya gini. Apakah kita melihat kita akan melihat gini. Saya coba ini ya dengan sudut pandang yang berbeda ya. Ya, Ya kalau kita apa betul semuanya mengalami masalah yang sama, yaitu adalah oh ya kami semua nih semuanya mengalami penurunan lah. Tapi mudiknya kok sampai chaos banget kemarin. betul. Jadi dia nginep di mana? Apa nginep tidur di jalan sampai nggak mau Mhm. nginep ke guest house ataupun ke hotel? Ya. Seperti itu kan. Sehingga dia mungkin mengirit. Nah, ya sudah, kita dapat jawabannya gitu. Mhm. Tapi kalau ternyata enggak loh, ada yang full book. Loh, kenapa dia full book saya enggak? Nah, itu berarti udah harus ikut kelasnya Pak Tung, Pak James gitu Betul. kan. Bener kan? Jadi Yes. kita coba lihat. Jangan gini. Sama saya cuma bilang gini, sama sama saya ini sama anak saya. Mhm. Kalau kamu dapat jelek, dapat nilai jelek. Dedi tidak pernah mau dengar gini ya, dia bilang. Oh iya, tapi ada loh yang dapat nilai jelek dari saya. Yang dapat nilai jelek juga banyak. Hmm. Ya, pertanyaannya justru gini, ada yang dapat nilai bagus? Ada. Oke. Kamu lihat apa salah dia dan apa salah kamu? Apa benarnya dia dan tidak ada di kamu? Mhm. Ini saya katakan kepada anak saya. Ketika kita bilang, oh ini banyaknya dapat nilai jelek, kita jadi mengatakan, ya ya kita lagi dapat nilai jelek, ya sudahlah orang kita Hmm. juga sama-sama dapat nilai jelek. Saya juga untung sama selamat kok. Kenapa? Karena yang lain lebih jelek dari saya. Pak Mhm. Untung dan Pak Selamat laku tiba-tiba. Ya, Iya nggak? ya, ya. Nah, jadi saya dalam investasi pun sama seperti itu. Saya juga dalam berbisnis juga sama seperti itu. Mhm. Saya juga tanya sama tim saya, kalau kita enggak, dia bisa. Kenapa dia bisa kita enggak? Ya.
Saya nggak bilang ada yang lebih parah dari saya. No, kalau kita dalam posisi itu membuat kita jadi pembenaran atas kondisi kita hari ini. Mhm. Tapi ini beda loh ya. Ini mencopot baju Ryan sebagai seorang praktisi keuangan yang barusan bicara seperti seorang praktisi bisnis. Tapi itu juga menjadi sesuatu yang harus kita jadikan sebuah catatan gitu. Oke. Yes. Ya. Oke, nanti kita sambung lagi di sesi terakhir terkait dengan statement cash is king juga nih Mas. Ini lagi Hmm. banyak diperbincangkan di mana-mana. Mungkin juga akan sangat relate dengan data tadi ya. Apakah memang momennya sekarang masyarakat Indonesia juga lebih memilih untuk pegang cash aja deh, nggak kemana-mana, simpen dengan rapat gitu ya. Nanti kita akan bahas sesi terakhir after Lebaran ya, bahwa cash ini menjadi satu hal yang juga penting untuk kita punya di tengah ketidakpastian global dan volatility yang cukup tinggi. Nah, mungkin Mas Ryan boleh kasih insight juga nih Mas terkait dengan ini. Apakah juga mungkin di momen Ramadan kemarin ya orang juga memilih jalur cash is king? Silakan Mas Ryan. Ya, cash is king ya menjadi sesuatu kata-kata yang menarik ya untuk kita perhatikan ya bahwa Mhm. ketika kita ragu untuk melakukan sesuatu, apalagi kita melihat bahwa Warren Buffett melakukan itu. Ya. Ya, dia menjual saham Apple-nya dalam kondisi yang mahal, masih mahal ya. Tengah orang lain bingung, ngapain ya kok megangin cash gitu. Mhm. Dia pegang cash. Menurut saya, cash is king itu harus dilakukan oleh orang yang memiliki experience. Oke. Kalau tidak, bukan cash is king, tapi Mhm. punya cash is hot. Cash is hot. Oke. Hot, Aha. gampang dibelanjain. Bablas Ah, duitnya untuk oke. hal yang salah malah. Ya, bahaya justru Jadi, ya. Mhm. sejauh mana Anda, memiliki kepercayaan diri dan pengetahuan yang cukup? Mhm. Ya, orang yang punya pengetahuan yang cukup biasanya bisa memiliki data historis yang cukup. Hmm. Ya, karena orang cuma ada dua ya. Dia bisa menganalisa secara kuantitatif, yaitu melihat historical data yang banyak, atau kualitatif, menggunakan sebuah analisa statistik tertentu sehingga mengambil kesimpulan bahwa ini adalah sesuatu yang di bawah rata-rata, di atas rata-rata, dalam keadaan normal, dan lain sebagainya. Mhm. Kalau tidak menguasai hal tersebut, kata-kata cash is king itu menurut saya nggak tepat digunakan. Itu cuma hanya orang-orang yang berusaha, ya biar saya ini nggak, saya emang bingung sih, karena bingung ya udah dah saya hold aja ya. Wait and see. Sebenarnya nggak ada gunanya juga untuk orang yang tidak memiliki kemampuan kuantitatif dan kualitatif secara historical Mhm. maupun menganalisa pada saat itu menggunakan konsep cash is king. Kenapa? Karena jadi panas malahan. Nanti Ya. malah jadi beli sesuatu yang salah. Hmm. Ya kalau nggak percaya coba aja pegang nih, hari ini nggak pernah pegang duit 1 juta, tiba-tiba ada 3 juta, coba. Nggak resah gelisah itu kayaknya semua toko mau dibeli juga bagus. Betul. Semua tuh punya rasa itu. Ya. Semua orang tuh cuma punya rasa itu. Mhm. Nah, sekalian nih, saya coba mau menambahkan ya, karena Oke. kan tadi kita udah melihat ada kuadran, bukan kuadran, ada dua tipikal ya, bahwa Mhm. ada orang yang disebut miskin. Menurut saya Ya. ini sebenarnya tidak seperti itu kalau menurut saya. Karena saya lebih prihatin dengan orang yang tipikal kedua karena dia itu minus sebenarnya. Betul. Ya, middle income trap ini lebih parah daripada yang dikategorikan miskin Mhm. secara teoritis. Lalu yang ketiga, itu bagaimana kita bisa melihat adalah orang-orang yang memang biasanya hidup dengan passive income, ya. Hmm. Orang-orang hidup dengan passive income itu adalah orang yang menimbun aset. Oke. Ya, jadi dia punya uang, dia perginya. Ini seperti teorinya Robert Kiyosaki juga. Dia punya uang, dia belikan aset, asetnya menghasilkan uang, uangnya dibuat hidup. Mhm. Nah, jadi sebenarnya mau dalam keadaan zaman apapun, ya kita kalau bisa selalu berpikir bagaimana bisa mendapatkan aset yang baik. Yes. Toh kalau ternyata ada suatu krisis, ada ketidakstabilan ekonomi, biasanya aset ini pada jatuh. Mhm. Nah, kalau aset ini pada jatuh, maka bisa dibeli. Maka bagi Ya. orang yang memang memiliki kemampuan melihat di mana dia memiliki cash is king, ini memang benar-benar Hmm. kuat banget. Tawar dia tinggi sekali. Betul. Asetmu ini ya turun, perlu ya. Oke, saya mau beli sekian. Saya punya loh tunai uang yang kamu perlukan. Mhm. Tawarnya jadi cakep. Ya. Tapi kalau orang-orang yang tidak punya kemampuan, dia nggak akan pernah bisa membedakan aset yang bagus atau aset yang memang murahan yang memang akhirnya ditawarkan untuk bisa tinggal dibuang saja karena sebenarnya aset yang jelek. Mhm. Ya kan, aset stress aset lah boleh bilang seperti itu.
Oke, oke, menarik ya. Jadi ya itu ya, ternyata pemahaman ataupun kecerdasan emosi juga penting nih kalau kita mau menjalankan apa statement cash is king seperti itu ya. Oke, nah Mas Ryan mungkin terkait dengan hal ini ya, ke depan kan kita belum tahu juga ya bagaimana mungkin pergerakan ataupun juga tingkat kepercayaan konsumen gitu ya. Lantas apa yang mungkin perlu kita lakukan ataupun kita persiapkan untuk menghadapi juga tantangan-tantangan yang kita nggak tahu nih ya ke depan akan seperti apa lagi nih pergejolakan dari sisi ekonomi sehingga kita juga bisa menjaga nilai aset kita dan juga menjaga nilai beli kita. Silakan, Mas Ryan. Jadi gini, em, kalau 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 dari saya, Mhm. kalau kita sebagai seorang investor boleh dibilang ya, Ya. pertama itu adalah yang penting adalah diversifikasi. Hmm. Ya, karena kalau diversifikasi kita bisa lakukan, kita terus bisa memperbanyak aset kita dalam berbagai macam, maka secara otomatis ya sampai satu titik akhirnya kita bisa tetap ada satu aset yang turun, satu aset yang naik. Berarti kan meniadakan risiko itu sendiri, Oke. meniadakan penurunan itu sendiri. Jadi ketika kita memang pada titik itu tetap membutuhkan aset itu dilikuidasi, ya kita tetap bisa mendapatkan yang untung yang mana, yang rugi yang mana, kita tetap bisa mendapatkan kondisi yang netral. Mhm. Ya, kalau orang pertama kali berpikir bahwa yang namanya investasi itu loh bagaimana cara cari cuan. Menurut saya, investasi itu loh bagaimana caranya menghimpun dan memperbanyak asetnya. Oke. Gitu, bukan bicara mengenai harganya melulu seperti itu. Nah, jadi kalau dari pemahaman saya tersebut, maka ya kita akan punya pemahaman yang lain. Ya, Yes. pemahaman yang kedua gitu. Kalau pemahaman yang kedua sebenarnya coba deh berpikir bahwa ternyata di semua hal itu selalu ada yang disebut penggantinya. Mhm. Bisa jadi juga orang itu nggak mau beli yang A, tapi dia mau beli yang B karena mungkin lebih murah. Oke. Ya, berarti kan kalau kita bisa melihat dengan keadaan seperti ini ya, berarti kita juga tahu bahwa kalau ada orang yang tadinya mungkin makan di level kelas A, mungkin dia harus turun ke level kelas B. Entah untuk menghemat, entah dia itu memiliki tingkat eh, kecerdasan finansial lebih tinggi, ya kan? Nah, jadi dia ternyata turun. Berarti kalau dengan keadaan seperti ini, ya memang segala sesuatunya kita harus melihat bahwa apakah investasi kita itu memang memiliki multiple class gitu loh. Mhm. Oh, ini menyasar untuk pendapatan atas, ini pendapatan yang menengah, ini ada pendapatan yang bawah. Karena kan setiap industri, contoh gini, kita sebut aja ya, sebut aja ya. Saya investasi, saya investasi untuk yang sifatnya adalah otomotif misalnya. Oke. Nah, kalau saya investasi otomotif untuk model mereknya Mercy, Mhm. gitu kan. Dan ternyata yang untuk menengah ke atas dalam posisi yang mungkin stagnan, berarti kan yang menengah ke bawah, yang menengah atau menengah ke bawah ini yang menjadi mungkin akan membesar kan. Yes. Nah, berarti kan investasi kita bukan hanya menyebar ke sini loh, jangan lupa. Ya. Menyebar ke sini dan ke sini. Gitu. Jadi ada yang horizontal dan Oke. ada yang horizontal dan ada yang vertikal. Mhm. Gitu. Portofolio kita tuh ternyata dibangun harus seperti itu. Oke. Gitu. Jangan kita sampai sama. Oh iya saya sih mendiversifikasikan. Mendiversifikasikan kemana Pak investasinya? Ke ini saham perbankan apa yang dibeli? BCA, Mandiri, BRI. Ya kan sama aja itu mah tiga-tiganya paling top gitu. Yes. 11-12 gitu. Aha. Diversifikasinya nggak kelihatannya. Nggak ada Kelihatannya. diferensiasi. Iya Ya, begitu ya, kira-kira. ya. Oke. Dan pastinya mungkin di sisa 3 menit terakhir nih Mas Ryan ya, mungkin untuk menghadapi situasi, tadi kan dari sisi langkah, kalau dari sisi emosi dan juga mungkin kecerdasan ya Mas, apa yang harus dipersiapkan? Apakah harus mulai ngerem-ngerem juga nih melihat situasi yang unexpected ke depan atau seperti apa Mas Ryan? Ya, buat yang ini sama ya terjadi dengan salah satu tim saya, belum Mhm. lama ikut saya, baru 2 tahun setengah. Dia begitu ngalami dihantam saham, dihantam kripto kemarin, langsung 3 hari nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Oke, stres. Oke. Ya. Terus saya bilang, apa kerjaannya banyak yang pending. Saya tanya itu Hmm. kenapa pending? Oh iya Pak, aduh saya tuh kemarin floating lossnya gede banget ya Pak. Dia bilang gitu kan ke Ya. saya. Oh, terus saya bilang oke, ini mau dikasih nasihat eh, yang seperti apa nih saya bilang Mhm. mau nasihat yang kelihatannya main-main padahal serius, gitu kan? Oke. Iya dong, saya harus Aha. gitu kan.
Ya udah deh, gimana kok main-main Glen Serial? Oke, gampang. Ya sudah, kamu uninstall dulu aja aplikasi-aplikasinya. Hmm. Uninstall, Pak. Kalau jadi nol, nah, karena kita itu terlalu parno ya untuk suatu hal tersebut gitu ya. Ya. Kadang-kadang kita tuh terlalu banyak mendapatkan berita itu bukan membuat kita ini tambah tenang hidupnya loh, hati-hati. Hmm. Ya, jadi kalau kita tidak bisa memiliki waktu lebih untuk mengobservasi, malah nanti ketika kita mendapatkan potongan berita itu bukan dijadikan sebagai suatu hal yang baik buat kita. Oke. Terlalu tahu jadi salah, Mhm. terlalu tidak mau tahu pun bisa salah. Salah. Hati-hati dalam kondisi keuangan kayak begini ya. Kita udah jelas-jelas yang kemarin ya kan. Kita perang dagang gitu ya. Wah, tarif ya Donald Trump. Shred. Oh, saya akan kenakan lagi, ya kan? Mhm. Langsung ya kan. Presiden itu kan yang dari Tiongkok kan kemarin langsung Ya. bilang, "Oh Mhm. iya, em, ya sudah kita untuk film-film dari Amerika kita Amerika. jangan tayang." Mati sudah. Hilang penduduk terbanyak di dunia. Aha. Nah, jadi Oke. langsung ada revisi gitu. Ya Mhm. akan menunda. Oh ya akan nah ini kan gimana coba kalau kemarin kita ini terlalu emosional gitu Betul. kan? Dan hilang dan sia-sialah kesetresan kita kemarin bukan? Yes. Gitu. Ya, gitulah kira-kira. Oke, jadi memang harus tetap tenang ya di segala situasi dan kondisi, dan pastinya juga jangan langsung apa ya mengambil keputusan dengan kondisi emosi yang tidak stabil gitu. Cari tahu lebih dalam dan mungkin dengarkan Smart Market Insight untuk update kondisi market ya setiap minggunya di hari Selasa jam 7 sampai dengan jam 8 bersama dengan Mas Ryan Filbert. So, terima kasih insight-nya Mas Ryan. Semoga ini membukakan insight baru ya terkait dengan penurunan IKK. Dan mungkin juga kita jadi berpikir out of the box, jangan-jangan uangnya pada dibawa liburan ke luar negeri. Banyak yang tambah kaya justrunya, malah pergi Iya, keluar. betul. Jadi ya semoga nanti ada data yang lain ya yang mungkin bisa memperkuat statement kita tadi ya. Jadi Smart Listeners terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Belum sempat Audrey baca juga. Mohon maaf karena keterbatasan waktu kita harus pamit undur diri. Kalau begitu kami pamit Smart Listeners, sampai jumpa dan sukses untuk Anda.